akan menjelaskan mengenai keputusan, pemecahan masalah, dan interaksi karakter dalam film Ford vs Ferrari. Nah, keputusan dan pemecahan masalah ini ketika karakter utama Gareth Selby dan Ken Miles menghadapi berbagai tantangan teknis seperti dalam pengembangan mobil. Salah satu keputusan penting adalah saat Selby dan Miles harus memilih antara mengikuti arahan manajemen Fordnya sendiri untuk mengambil resiko dengan desain yang mereka yakini. Selby sebagai seorang pemimpin yang berani sering kali membuat keputusan yang tidak ortodoks, seperti mempertahankan Ken Miles sebagai pengemudi utama meskipun dianggap sulit diajak bekerja sama. Selain itu, mereka juga dihadapi pada masalah teknis seperti bagaimana membuat mobil yang ringan namun cukup kuat untuk bertahan selama 24 jam menghadapi pertandingan mobil yang ada di dalam film tersebut. Nah, kedua itu ada interaksi dengan orang lain. Interaksi antara Selby dan Miles adalah cerminan dari kerjasama antara dua sosok dengan pendekatan yang berbeda. Miles adalah teknisi dan pembalap yang sangat ahli dalam memahami mobil, namun ia sering berselisih paham dengan pihak Ford karena kejujurannya dan dedikasinya pada kualitas. Selby di sisi lain bertindak sebagai jembatan antara tim dan manajemen Ford, menjadi penyelaras kepentingan kedua belah pihak. Interaksi dengan Harry Ford II dan Leo BB juga menggambarkan tantangan politik di dalam organisasi besar, di mana keputusan bisnis seringkali bertentangan secara prinsip, teknik, dan performa. Yang kedua itu kita akan membahas penerapan prinsip-prinsip dalam manajemen operasional. Yang pertama itu ada efisiensi dan pengujian produk. Dalam pembuatan GT40, Selby dan Miles menerapkan prinsip manajemen operasional dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Mereka melakukan pengujian terus-menerus terhadap mobil untuk menemukan desain terbaik yang bisa bersaing dengan Ferrari. Setiap hasil tes diidentifikasi dan dianalisis secara detail, misalnya dalam meminimalkan berat mobil untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas di tikungan. Proses iteratif ini yang melibatkan perbaikan berkelanjutan adalah bentuk dari manajemen operasional dalam pengembangan produk. Nah, yang kedua ada pemahaman kebutuhan pelanggan. Ford sebagai perusahaan besar memahami bahwa tujuan mereka bukan sekedar memenangkan balapan, tetapi juga meningkatkan citra merek. Ini merupakan prinsip dasar dari manajemen operasional, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, atau yang sering kita suka Selby memahami bahwa keberhasilan mereka di Le Mans akan memiliki dampak besar bagi citra merek Ford di mata publik, sehingga semua upaya diarahkan pada tujuan ini. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi antara tim. Keberhasilan GT40 adalah hasil dari kolaborasi antara berbagai divisi, termasuk divisi teknik, manajemen, dan tim balap. Kolaborasi ini mencerminkan praktik manajemen operasional modern yang menekankan pentingnya kerja tim lintas fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di film ini Ford menerapkan metode forecasting untuk memproyeksikan potensi pasar yang bisa diraih dengan memenangkan balapan Le Mans, seperti dampak kemenangan tersebut pada penjualan mobil dan reputasi perusahaan. Namun, prediksi teknis juga diperlukan, yaitu memproyeksikan ketahanan mobil selama 24 jam di Le Mans, yang memaksa tim Selby dan Miles untuk melakukan serangkaian pengujian keras. Forecasting membantu Ford dalam membuat keputusan strategis untuk berinvestasi besar dalam divisi balap dan pengembangan mobil baru yang beresiko. Berdasarkan prediksi keberhasilan GT40 di balapan, Ford memutuskan
untuk memberikan dana yang signifikan untuk riset dan pengembangan. Meskipun proyek ini memiliki banyak ketidakpastian. Ford memilih Shelby, seorang desainer mobil balap ternama, untuk memimpin proyek ini. Bersama Ken Miles, pembalap dan mekanik berbakat, mereka mulai membangun Ford GT40. Proses pengembangan mobil ini penuh tantangan. Tim Shelby dan Miles terus melakukan literasi pada desain GT40, mengumpulkan data dari setiap uji coba, memperbaiki kecepatan dan ketahanan mobil eh, dan ketahanan mobil. Proses pengembangan mobil ini penuh tantangan. Tim Shelby dan Miles terus melakukan literasi dan mengumpulkan data di setiap uji coba untuk memperbaiki dan eh, ketahanan mobil. Konsep ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan di masa produk yang disempurnakan secara terus-menerus sehingga mencapai kinerja optimal. Di sini, film menunjukkan bahwa forecasting berperan dalam perencanaan sumber daya dan pengalokasian anggaran. Tim Selby melakukan banyak tes lapangan untuk mengumpulkan data tentang performa mobil. Data ini menjadi dasar untuk memperkirakan daya tahan dan kecepatan mobil selama balapan. Dan secara berkala hasil tes dievaluasi dan disesuaikan dengan target performa. Pendekatan ini menunjukkan prinsip forecasting yang mengandalkan data historis untuk memprediksi dan meningkatkan hasil di masa depan. Secara keseluruhan, di film Ford versus Ferrari mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip manajemen operasional dalam industri otomotif, terutama bagaimana keputusan strategis forecasting dan manajemen tim lintas fungsi berperan penting dalam mencapai tujuan besar perusahaan. Ford menghadapi tantangan besar dalam pengembangan produk, tim pengelolaan, dan konflik antara kebutuhan teknis dan ambisi bisnis. Film ini juga menjadi contoh yang kaya tentang bagaimana strategi operasional, inovasi, dan kepemimpinan dapat membentuk jalannya proyek besar yang penuh beresiko. Sekian analisis film versus film Ford versus Ferrari.